pada mulanya berawal dari rasa ketidakpuasan, kebencian, kekecewaan dan sakit hati yang terus membara dan menghantui pikiran orang-orang kalah. Sulit rasanya menerima sebuah kenyataan pahit sambil menyaksikan keberhasilan orang lain. Sepertinya kelompok yang kalah belum siap menerima kekalahan sebagai konsekuensi dari sebuah pertarungan politik dalam merebut simpati rakyat sebagai bagian dari sebuah proses demokrasi. Kesannya terlanjur menancapkan kata menang dalam sebuah perhelatan politik yang turut merasuki hati dan pikiran yang mampu melenyapkan kesadaran kritis dan logis. Karena yang tertanam di batok kepala para kelompok oposan adalah menang. Setelah tidak mampu menerima kenyataan, maka muncul niat untuk merancang kudeta atau kekacauan terhadap pemerintahan yang sah dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI dengan mengadopsi semua persoalan sebagai landasan pijak untuk menghembuskan isu-isu tak sedap sambil melancarkan provokasi, menggalang dukungan dan kekuatan massa. Untuk memuluskan perjuangan, para perancang kudeta tidak tinggal diam tetapi bergerilya menyusun strategi dan taktik untuk menggeser pemerintahan yang sah. Rasa ketidakpuasan seakan terus memuncak dan terus mencari objek pelampiasannya. Pemerintahan yang sah menjadi sasaran bidik bagi para perancang kudeta. Pemerintahan yang sah dianggap tidak mampu menahkodai perahu negeri, lemah dan tidak berdaya. Berbagai macam isu dipakai sebagai alasan untuk melegitimasi perjuangan para perancang kudeta. Strategi busuk para perancang kudeta telah dicium aromanya, hingga polemiknya beredar di dunia maya. Benar kata pepatah kuno, sepandai-pandai membungkus yang busuk, sekali kelak akan berbau juga. Mengejutkan ketika analis politik senior sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, mengaku sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah krisis corona saat ini. Terhadap temuan ini sejatinya negara jangan tinggal diam, tetapi harus melakukan penelusuran hingga menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Hemat saya, ini bukan isu murahan, remeh yang tidak perlu direspon secara serius. Sebagai bentuk kewaspadaan bangsa terhadap rencana para perancang kudeta, negara harus sigap menghadapi setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negara Indonesia sendiri. Menurut Boni Hargens, kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik. Di antara isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga AS berkulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat. Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemi COVID-19. Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara. Berdasarkan informasi yang dipublish oleh Boni Hargens, menunjukkan bahwa para perancang kudeta telah mengemas berbagai macam isu sebagai alat propaganda politik dalam rangka memuluskan rencana kudeta oleh para perancang kudeta. Dugaan penulis ini adalah kerja-kerja elit politik yang gagal merengkuh kemenangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2019 kemarin. Kelompok sakit hati dan tidak puas terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Dan boleh jadi rencana dimaksud hanya sebagai settingan politik menuju pemilihan presiden 2024. Analis politik senior sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, diberitakan bahwa telah mengidentifikasi kelompok-kelompok yang diduga berafiliasi dalam merancang aksi kudeta melawan pemerintahan yang sah saat ini. Kelompok-kelompok dimaksud antara lain: 1. Kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. 2. Kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi.
3. Ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas mendirikan negara syariah. 4. Barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang. Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas nasib bangsanya, mengapa rasa ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi atau pemimpin bangsa tidak disalurkan secara santun, bermartabat, demokratis dan damai? Mengapa harus merancang kudeta? Inikah model politisi sejati, negarawan ulung, religius tulen, dan rakyat yang mencintai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Sebagai politisi sejati dan hendak merebut tampuk kepemimpinan di Republik ini tahun 2024, bekerjalah dengan baik untuk merebut hati dan simpati dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negarawan ulung hendaknya menghormati sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia dan menghormati pemerintahan yang sah saat ini. Kelompok religius harus berusaha menyadarkan umat untuk kembali ke jalan yang benar, mendorong umat untuk mendekatkan diri pada Yang Kuasa, memperbaiki iman dan akhlak umat. Dan sebagai rakyat yang mencintai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mari kita pupuk kebinekaan, jaga persatuan dan kesatuan bangsa, saling mencintai dan saling menghormati.